hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat sekalian, berbicara mengenai moderasi beragama, tentunya kita harus tahu apa itu moderasi. Moderasi adalah jalan tengah, jalan yang terbaik di antara dua hal yang mengalami gesekan sosial. Sementara moderasi beragama merupakan cara pandang bagaimana kita berpikir, bersikap, berperilaku melalui jalan tengah tadi dalam beragama, sehingga tidak berlebihan, tidak menimbulkan fanatisme dan ekstremisme. Moderasi agama dan moderasi beragama tentu sesuatu hal yang berbeda, karena agama sendiri sudah moderat. Islam mengajarkan keseimbangan. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan diksi ja'ala, bukan khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Artinya perlu proses, perlu upaya dan usaha untuk mewujudkan sesuatu. Kemudian yang menjadi subjek dalam ayat tersebut adalah ummatan, bukan milata, karena agama sendiri sudah moderat. Yang perlu dimodernisasi adalah orangnya, penganut ajaran agama untuk menuangkan nilai-nilai ajarannya. Kemudian yang ketiga ada wasaton, jalan tengah, tidak berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr di siang harinya berpuasa tanpa berbuka, di malam harinya qiyamul lail tanpa tidur. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr, laksanakanlah ajaran agama secukupnya. Paling tidak puasalah dalam sebulan 3 hari, atau seminggu 2 hari, atau selang sehari, yaitu pusat puasa daun. Tetapi Abdullah bin Amr tidak mengindahkan nasihat Rasul sehingga menyesal di kemudian hari karena di masa tuanya mengalami keropos tulang. Sahabat sekalian, Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan beragam suku bangsa, bahasa, ras, budaya, dan agama yang dibingkai dalam wadah kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi sekarang Indonesia sedang menangis, kini Indonesia sedang bersedih. Kenapa? Karena kemajemukan tersebut melahirkan fanatisme, mempertajam adanya ekstremisme. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan solusi yang berupa moderasi beragama. Artinya, seorang yang moderat, yang berada di jalan tengah, bukan berarti tidak nganan atau tidak ngiri, atau bukan berarti nganan atau ngiri, tetapi mampu menentukan mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang harus dijadikan pijakan yang utama dan pijakan berikutnya. Seorang yang moderat harus mampu menjadi rahmatan lil alamin, harus mampu bersikap adil. Adil bukan berarti sama rata. Sebagaimana seorang ayah yang bersikap adil terhadap anak-anaknya. 4 anak tidak mungkin kan dikasih baju dengan ukuran yang sama, karena size-nya macam-macam.
Nah, makanya di dalam ayat tersebut menggunakan alan nasi. Ala itu ala isti'la maknanya. Artinya menjadi pribadi yang moderat diperlukan ketinggian akhlak, diperlukan ketinggian moral. Ketika dihadapkan pada sesuatu yang dilematis, di saat mana kita harus menjadi rahmat bagi semua alam, dan satu sisi kita harus menjaga akidah ajaran agama kita. Terakhir, mudah-mudahan penyuluh agama Islam bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Allah, Allah.